Sobat Matematika, kembali lagi bersama saya Rinaldo Malau. Kali ini kita belajar matematika mengenai limit fungsi ya. Yang akan kita bahas itu limit fungsi aljabar. Nah, kita perhatikan kemari. Kita pahami yang pertama, fungsi aljabarnya kita misalkan fx. Atau langsung saja lah, kita buat begini. Limit, boleh disingkat dengan limit ya. X mendekati ya, mendekati konstanta dari fungsi aljabarnya fx. Maka nanti kita substitusi x-nya ke dalam fungsi aljabar. X-nya di sini adalah c, yang mendekati c. Berarti gantikan dia, berarti jadinya fc. Nah, biar lebih memahami, kita misalkan gini, contoh. Contoh ya. Limit x menuju 2 ya, atau mendekati 2 dari 2x kuadrat dikurang 4x ditambah dengan 5. Berapa ini? Tanya ya. Maka ini kita ganti x-nya yang mendekati. Nih, x-nya mendekati 2 kan? Gantikan ke dalam fungsinya. Maka jawabannya, jawab 2 kali 2 kuadrat 4 kali 2 8 min 4 kali 2 8 ditambah dengan 5. Maka hasilnya jadi 5 karena 8 kurang 8 habis. Mudah kan? Itu kalau bentuknya limit x mendekati c dari fungsi fx. Nah, bentuk yang kedua, kalau misalkan kita buat dia limit x mendekati c dari fx per gx, pecahan kita buat fungsinya. Nah, caranya sama. Substitusi x yang mendekatinya ke dalam fungsi aljabarnya masing-masing. Maka jadi fc per gc. Ini dia. Tapi nanti ada jawaban yang harus kita hindari. Ketika nanti fc-nya 0, gc-nya 0, maka 0 per 0, 0 per 0 ini bukan hasil. Atau ketika kita substitusi ke fc-nya hasilnya tak hingga dan gc-nya juga tak hingga, itu juga bukan jawaban. Tak hingga per tak hingga, atau tak hingga tambah tak hingga kurang tak hingga, ini bukan hasil ya. Bukan jawaban atau bukan hasil ya. Tapi yang pertama tetap kita tes dulu hasilnya. Kalau nanti muncul ini, itu bukan hasil. Jadi cara menghindarinya ya, kalau muncul hasilnya seperti yang di atas, cara menghindarinya, yang pertama nanti kita boleh faktorkan. Faktorisasi namanya. Kita lakukan faktorisasi. Yang kedua nanti kalau bentuk akar, kita kali akar konjungsinya kali dengan akar sekawan ya. Kita rasionalkan ya. Yang ketiga boleh kita gunakan metode L'Hospital atau metode turunan. Tapi dalam pembahasan kali ini kita gunakan yang faktorisasi dan kali akar sekawan ya. Itu dia. Nah, kita lihat contoh untuk bentuk yang kedua ini. Contoh kita tulis di sini ya. Limit x menuju 3 ya. Limit x mendekati, boleh menuju, boleh mendekati 3 dari x kuadrat kurang 6x ditambah dengan 3 dibagi dengan 2x kurang 6. Ini berapa hasilnya? Jadi jangan nanti langsung difaktorkan, tapi kita harus tahu dulu berapa nilainya ini. Kalau 0 per 0 atau tahingga per tahingga dan seterusnya itu, baru boleh dilakukan faktorisasi. Jangan langsung faktorkan, jangan. Tes dulu limitnya. Kita jawab. Kita lakukan tes limit. Jawab JB, kasih senyumnya. Kita gantikan nilainya. X-nya 3. 3 pangkat 2, 9. Minus 6 dikali 3, minus 18. Ditambah dengan 3. Dibagi dengan 2 kali 3, 6. 6 kurang 6, 0. 9 ditambah 3, 12. Kurang 18 minus 6. Dibagi dengan
0 ya. Jadi dia bukan 0 per 0, tetapi minus tak hingga hasilnya. Maka ini jangan difaktorkan, atau ini jawabannya min tak hingga. Kalau min tak hingga jawaban, 0 juga jawaban. Ingat ya. Tetapi kalau 0 per 0 baru kita faktorkan atau kali akar sekawan. Nah, untuk lebih memahami lagi, boleh kita lihat contoh berikutnya. Nah, kita perhatikan contoh nomor 2 dan nomor 3. Limit X mendekati 1 dari 2X kurang 2 per akar X kuadrat tambah 3 kurang 2. Kita lakukan tes limit terlebih dahulu. Kita tulis jawabannya. Substitusi X-nya itu 1. Coba langsung ya. 2 kali 1, 2. Kurang 2, 0. Berarti 0 di pembilang. Kita masukin ke penyebutnya. 1 kuadrat, 1. Tambah 3, 4. Akar 4 itu 2. 2 kurang 2, 0 juga. Berarti 0 per 0. Karena ketika di tes limit hasilnya itu adalah 0 per 0, berarti ini bukan hasil. Kan gitu. Maka boleh kita lakukan, kita kali dengan akar sekawannya. Akar sekawan dari sini. Kita tulis di bawah. Berarti limit X menuju 1 dari 2X kurang 2 dibagi akar X kuadrat tambah 3 dikurang dengan 2, kita kali ya. Akar X kuadrat tambah 3, lawan dari kurang berarti tambah ya. Tambah 2 dengan yang sama. Akar X kuadrat tambah 3 tambah 2. Oke, kita kalikan. Berarti ini jadi limit, ayo, X mendekati 1. Ini tetap ya, 2X kurang 2 dikali akar X kuadrat tambah 3 ditambah dengan 2 dibagi akar dikali akar. Akar A kali akar A, ingat ya. Akar A kali akar A, jawabannya adalah A ya. Akar A kuadrat kan mati kuadrat dengan akar ya. Berarti akar kali akar, berarti hilang akarnya. Tinggallah X kuadrat ditambah 3. Min dikali dengan pos min. 2 kali 2, 4. Berarti ini jadi kurang 4. Ini bisa langsung ya, karena ini kan sama dia. Ibaratnya A kuadrat kurang B kuadrat kan A kurang B, A tambah B. Itu sama langsung ya. Berarti 3 kurang 4. 3 kurang 4 itu adalah min 1. Berarti yang tinggal di bawah X kuadrat dikurang 1. Berarti kita akan matikan itu, karena itulah pembuat 0 di bawah dan pembuat 0 dengan yang di atas sini. Itu harus mati. Intinya, yang menghasilkan 0 itu harus diuraikan supaya dia bisa kita coret. Ya, duanya kita keluarkan. Limit X mendekati 1, 2, buka kurung, X kurang 1 kali akar X kuadrat tambah 3 tambah 2. Ini tadi tinggal X kuadrat kurang 1 difaktorkan ya. Berarti faktor dari X kuadrat kurang 1 itu adalah X kurang 1 kali X tambah 1. Maka ini tinggal, habislah ini kan, tewas. Yang tinggal, gantikan X-nya 1, berarti jadi, di sini aja langsung ya, 2 dikali 1 kuadrat, 1 tambah 3, 4. Akar 4 itu 2. Tambah 2, ya 4 kan? Per 1 tambah 1, ya 2. Berarti ini 2. Berarti ini habis kan? Maka tinggallah jawabannya 4. Mudah kan? Nah, itu untuk nomor 2. Nah, untuk nomor 3, sama aja nampaknya. Kalau kita lihat, substitusi 7-nya ke X ya. Maka yang tinggal ini 2 kurang akar 7 kurang 3 akar 4. Akar 4 pun 2 kan? 2 kurang 2, 0. Penyebutnya juga 7 kuadrat 49. Kurang 49, 0. Ketika kita substitusi kemari X-nya dan kemari, menghasilkan 0 per 0. 0 per 0 tadi bukan hasil atau bukan jawaban.
maka boleh kita kali akar konjungsinya. Maka ini tinggal kita kalikan aja. Coba kita tulis di sini. JB, jawab. Kasih senyumnya. Limit X mendekati 7. 2 kurang akar X kurang 3 per X kuadrat kurang 49. Kita kali langsung ya. Kali dengan 2 ditambah akar X kurang 3 per 2 ditambah akar X kurang 3. Oke? Ini tinggal biasa aja kayak tadi. 2 kali 2, 4. Berarti ini limit X menuju 7. 4 dikurang karena min kali pos kan. X kurang 3 per X kuadrat kurang 49 dikali 2 ditambah akar X kurang 3. Oke? Kita selesaikan ini. 4 dikurang min 3 berarti positif. 4 tambah 3, 7. Berarti tinggallah limit X menuju 7, mendekati 7. 7 dikurang X per, faktor kan? X kurang 7 kali X tambah 7 kali 2 tambah akar X kurang 3. Nah, 7 kurang X ini kita keluarkan negatifnya biar sama dengan ini. Berarti ini boleh kita samakan ya. 7 kurang X itu kita ganti jadi min, buka kurung, X kurang 7. Kan sama itu kan? Min kali X, min kali min 7 jadi positif 7. Sama itu 7 kurang X. Supaya apa? Supaya mati. Karena inilah yang menghasilkan 0 per 0 tadi. Ini yang membuat 0 per 0 itu. Kita telah uraikan ini ya. Supaya sama atas dengan bawah baru kita boleh coret kan. Berarti ini kita matikan. Maka yang tinggal min 1. Min 1 per 7 tambah 7, 14. 2 ditambah 7 kurang 3 akarkan. Akar 4, 2 tambah 2, 4. Berarti tinggallah 14 kali 4, 56. Maka hasilnya min 1 per 56. Mudah kan? Itulah untuk contoh nomor 2 dan nomor 3. Nah, untuk soal nomor 4 dan nomor 5, ini soal yang terakhir ya. Kita perhatikan kemari. Limit X mendekati 3, akar 3X tambah 7 dikurang akar 4X tambah 4 per 2X kurang 6. Kita tetap lakukan tes limit. Jangan langsung kita kali dengan akar konjungsinya. Kita tes kemari. 3 kali 3, 9. Tambah 7, 16. Berarti ini akar 16 ya, atau 4. Ini 4 kali 3, 12. Tambah 4, 16. Sama. Akar 16, akar 16. 0 ya. Di bawah juga 0 penyebutnya. Maka ini sudah pasti 0 per 0. Ya, 0 per 0. Ketika disubstitusi ini, hasilnya 0 per 0. 0 per 0 itu tetap itu bukan jawaban. Ya, bukan hasil dalam limitnya. Kita cari yang mendekatinya ya. Kita kali dengan akar konjungsinya. Jawab ya. Kasih senyumnya biar terasa mudah. Limit X mendekati 3 akar 3X tambah 7 kurang akar 4X tambah 4 ya per 2X kurang 6. Kita kali dengan akar sekawannya. Akar 3X tambah 7 ditambah ya akar 4X tambah 4 nih per akar 3X tambah 7 ditambah akar 4X tambah 4. Oke? Nah, maka hasilnya jadi apa nih? Limit X mendekati 3 akar 3X tambah 7 kali akar yang sama, tinggallah 3X tambah 7 kan? Min kali pos, min akar yang sama juga. Berarti ini 4X tambah 4. Hati-hati kita kasih buka kurung tutup kurungnya. Karena ini tanda kurang ya. Beda artinya nanti ya. Per 2X kurang 6. Ini tetap akar 3X tambah 7 ditambah akar 4X ditambah 4. Tutup ya. Oke.
3x dikurang 4x berarti min x. Berarti itu lim x mendekati 3 min x. 7 kurang 4 tambah 3 per, nah sudah sama lah ini ya, 2 dengan 6 ini bisa ditarik keluar biar sama dengan yang atas. 2 dikali x kurang 3, ya kan? Ini akar 3x tambah 7 ditambah akar 4x ditambah 4. Tutup ya. Ini kan min x tambah 3 sama dengan soal yang tadi nih. Kita tarik keluar minusnya biar sama kemari. Atau ini saya hapus. Kita ganti jadi min buka kurung x dikurang 3 kan? Tadi kan min x tambah 3 kan sama aja itu. Min kali x, min kali min 3 positif 3 sama. Biar nanti kita tinggal coretin ya. Kita coret yang menghasilkan 0 per 0 itu. Habis itu. Maka tinggallah min 1. Min 1 substitusi langsung per 2, ini ada 2-nya, dikali 3 kali 3, 9 tambah 7, 16. Akar 16 kan, 4. Ini juga 4 kali 3, 12 tambah 4, akar 16. 4 juga ya. 4 tambah 4, 8 kan. Maka jadinya min 1 per 2 kali 8, 16. Berarti min 1 per 16. Ini kan. Nah gitu dia. Bisa? Mudah kan? Itulah untuk soal nomor 4. Kita lihat soal yang terakhir. Limit x mendekati 2 dari 2x kuadrat kurang x kurang 6 per akar x kurang akar 2. Ya, kalau kita substitusi nih, yang paling nampak yang bawah dulu kan? 2 akar 2 kurang akar 2, 0. Yang atas juga 2 kali 2 kuadrat 4 kali 2, 8. Kurang 2 kurang 6, ya 8 juga. 8 kurang 8, 0. Tadi tetap kita ingat 0 per 0 itu bukan hasil. Ini tidak jawaban. Karena tidak jawaban, boleh kita faktorkan. Faktorkan coba yang atasnya. Kita buat di sini JB ya. Jawab atau di sini aja ya. Ini aja. Jawab untuk yang nomor 5. Limit x mendekati 2, faktorkan. Bisa ini ya, faktornya langsung ya. 2x x min 6 itu kan, kalau di sini min 1 yang paling mungkin 3 dengan min 2 atau ya positif 3 dengan min 2 ya. Kita tes di mana 3-nya di sini ya. Positif 3 kurang 2 coba. 2x kuadrat min 4x 3x min 4x tambah 3x kan. Berarti jadi min x. Berarti benar ya. Dibagi dengan akar x kurang akar 2. Ini dia. Berarti yang x kurang 2-nya pun bisa kita faktorkan langsung. Kan ingat konsepnya a kuadrat kurang b kuadrat itu jadinya a tambah b kali a kurang b. X ini kan akar x kuadrat. Akar dari akar x kuadrat kan? Sedangkan 2 ini akar 2 kuadrat. Berarti ini bisa kita faktorkan. Karena ini bisa kita ganti jadi akar x dikuadratkan dikurang dengan akar 2 dikuadratkan. Kira-kira gitu lah ini. Berarti kalau difaktorkan kan bisa juga. Maka dapatlah limit x mendekati 2, 2x tambah 3. Faktorkan ini. Faktornya jadi akar x kurang akar 2 nih dikali akar x ditambah akar 2 dibagi dengan akar x dikurang dengan akar 2. Maka ada yang sama kan? Habislah ini yang pembuat 0 ini. Selesai dia. Tinggal kita substitusi. 2 kali 2 4 tambah 3 7. Kita aja lah kalau enggak ya. 7 nih. Dikali dengan akar 2 tambah akar 2. Berarti 2 akar 2. Kalikan dengan 7 jadi 14 akar 2. Ini hasilnya. Mudah kan? Nah itulah untuk contoh-contoh dari limit fungsi aljabar. Ini ada 5 contohnya. Kamu bisa kerjakan soal yang lain dengan metode limit fungsi aljabar ini agar lebih paham lagi. Saya rasa itu aja. Tolong diulangi lagi, tetap semangat, tetap di rumah karena pandemi corona ini masih ada.
Tetap semangat, selamat pagi.